Halo guys, sekarang aku mau menceritakan sebuah alur film yang sangat menarik dari Korea untuk kalian. Film ini menceritakan tentang pertukaran identitas seorang aktor muda dan juga asasin. Nah, bagaimana kelanjutan kisahnya? Langsung saja ke alur ceritanya. Inilah dia film Lucky. Di awal film, kita diperkenalkan dengan tokoh utama pertama yaitu Hung Woo. Dia ini seorang asasin. Nah, dia ini memiliki kehidupan yang serba berkecukupan. Siapapun yang menggunakan jasanya harus dibayar dengan nilai yang sangat tinggi. Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan tokoh utama kedua yaitu Jisung. Dia ini memiliki kehidupan yang serba berkekurangan, bukan tidak berusaha, tapi entah kenapa nasib tidak berpihak kepadanya. Dia ini bekerja sebagai aktor figuran. Nah, penghasilannya nggak tetap, makanya dia ini sering jadi bulan-bulanan ibu kosnya. Selain jadi bulan-bulanan ibu kos, si Jisung ini juga memiliki banyak utang untuk menutupi kehidupannya sehari-hari. Begitulah kehidupan si Jisung, hingga pada akhirnya dia ini memutuskan untuk menghadap Tuhan yang Maha Kuasa dengan caranya sendiri. Saat mau gantung diri, ternyata ibu kosnya datang. Nah, ini jadi alasan untuk dia nggak jadi bunuh diri. Sementara sebenarnya dia ini nggak berani sih. Nah, sebelum menghadap Tuhan yang Maha Kuasa, si Jisung ini memutuskan untuk pergi mandi dulu supaya nanti pas ketemu malaikat dia udah harum. Mungkin begitulah rencana dia kan. Di tempat sauna bertemulah dua orang yang dari kasta berbeda yaitu Hyunwoo dan juga Jisoo. Di sana Hyunwoo menunjukkan wajah sangarnya. Namun wajah sangar itu menjadi buyar ketika Hyunwoo seketika terpleset karena lantai sauna yang sangat licin. Gak sengaja dia ini menginjak satu sabun. Hal itu menyebabkan kepalanya terbentur. Hyunwoo pun langsung tidak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Nah, saat itulah si Jisoo ini memiliki ide untuk mengganti kunci lokernya dengan si Hyunwoo. Nah, dari loker itu, si Jisoo ini mengambil semua barang-barang milik Hyunwoo. Si Hyunwoo ini ternyata punya barang-barang mewah dan juga uang yang sangat banyak. Di samping itu, dia juga memiliki mobil mewah yang membuat penampilan si Jisoo tadi makin keren. Jisoo langsung menggunakan uang itu untuk membayar beberapa bulan apartemen yang sudah menunggak dan dia juga mencicil utang-utangnya yang sudah banyak itu. Nah, karena sudah merasa memiliki uang, mobil, dan setelan yang rapi, si Jisung ini dengan pede mendekati gebetannya, tapi uang yang dimiliki Jisoo tidak mampu membuat gadis itu tertarik. Hal itu membuat Jisoo merasa bahwa kekayaan yang dia miliki sekarang tidak ada gunanya. Jisoo pun berniat untuk mengembalikan semua barang-barang Hyunwoo. Tapi sesampainya di rumah sakit, akhirnya si Jisoo ini tahu bahwa si Hyunwoo ini mengalami amnesia akibat benturan keras di kepalanya. Nah, si Jisoo ini akhirnya tidak jadi mengembalikan barang-barang Hyunwoo. Karena pihak rumah sakit memberitahu nama dari Hyunwoo ini sekarang menjadi Jisoo sesuai dengan data yang didapatkan di sauna tadi. Akhirnya si Jisoo ini pulang ke apartemen milik Hyunwoo sesuai dengan yang ada di kartu identitas Hyunwoo. Gak lama setelah itu, si Hyun ini diperbolehkan keluar dari rumah sakit karena dia nggak punya luka yang begitu parah. Nah, saat mau bayar administrasi di rumah sakit, ternyata Hyunwoo ini tidak punya uang. Ternyata di dompet Jisoo nggak ada uang sama sekali. Nah, si Hyun ini bingung nih, gimana cara bayarnya. 2,000원밖에 없습니다. 카드도 없으세요? Datanglah seorang perempuan bernama Rina. Rina ini adalah seorang supir yang mengantar si Hyunwoo ini tadi ke rumah sakit. Nah, karena si Hyun merasa si Rina ini mengetahui tentang dirinya, dia memberanikan diri untuk meminjam uang Rina untuk membayarkan administrasi di rumah sakit. 목욕탕에서 넘어졌다고요? 오늘 아침에 넘어지셨잖아요. 어디까지 기억나세요? 집은 찾아가실 수 집에 있으세요? 가서 현금 찾는 대로 드릴 테니까. Kan si Hyunwoo ini kan lupa ingatan tuh. Akhirnya si Rina ini mengantarkan si Hyunwoo ini ke apartemen Jisoo sesuai dengan identitas yang ada di dompetnya. Setelah sampai di apartemennya, Hyunwoo ini heran. Kok rumahnya begitu berantakan? Nah, karena nggak punya uang sama sekali setelah digeledah, akhirnya dia berjanji sama Rina kalau dia akan membayarkannya di kemudian hari. Akhirnya Rina ini pun pergi. 나중에 줘도 되니까 그냥 편안히 있어요.
왜 죽으려고 그랬지? Keesokan harinya, Hyunwoo ini pun berhasil membersihkan semua apartemennya. Nah, karena nggak tahu tuh mau ngapain, dia tuh nulis apa yang dia suka dan yang nggak dia suka. Dia tuh menuliskan kalau dia tuh ternyata mahir menggunakan pisau. Karena Rina tahu si Hyunwoo ini memiliki kemampuan menggunakan pisau tanpa mengetahui kemampuan pisau seperti apa, Rina langsung mengajaknya ke warung milik ibunya. Dia meminta ibunya untuk menerima Hyunwoo bekerja di sana. Awalnya ibu Rina tuh ragu karena tampang si Hyunwoo ini tidak meyakinkan. Tapi karena dia tahu Hyunwoo ini punya utang sama putrinya, mau tak mau, dia tuh menerima Hyunwoo bekerja di sana. 말투는 좀 고치시죠? 제 말투 말입니까? 아유, 잘생겼네. 할머니. Hyunwoo ini tidak percaya bahwa dirinya masih berumur 30 tahun. Nah, dia ini sering bertanya ke tetangganya tentang dirinya, tapi setiap dia tanya, orang-orang di sana tuh pada marah. Bahkan, si Hyunwoo ini sempat membuat pria arogan yang sok jagoan merasa terganggu dan mulai kesal. Hyunwoo terlibat perkelahian dengan pria itu yang membuat dia menyadari ternyata dia memiliki kemampuan bela diri yang cukup bagus. 잘 모르겠습니다. 괜찮아요? Di sisi lain, Jisoo ini menikmati semua kekayaan Hyunwoo. Dia mendapati tidak ada makanan di sana. Saat dia membuka sebuah loker, ternyata dia mendapat sebuah kaleng yang berisikan uang. Nah, tanpa basa-basi, dia langsung mengorder makanan dari GoFood. Saat mau menikmati sebuah minuman mewah, ternyata si Jisoo ini tanpa sengaja membuka sebuah ruang rahasia. Di ruang rahasia itu, Jisoo menyimpulkan bahwa Hyunwoo adalah seorang aparat kepolisian. Di sana Jisoo melihat bahwa ada CCTV yang merekam rumah seorang perempuan cantik. Setelah melihat foto-foto yang ada di ruangan itu adalah mbak-mbak yang ada di CCTV itu. Akhirnya si Jisoo ini sadar bahwa si Hyunwoo ini sedang mengawasi perempuan itu yang bernama Yoonjo. Jisoo pun akhirnya sadar bahwa ternyata perempuan itu tinggal juga di apartemen yang sama. Nah, akhirnya si Jisoo ini mencari ruangan si mbak-mbak tadi. Dia berkeliling lalu berhasil menemukan dan pendekatan awalnya tidak berjalan dengan mulus. 저는 여기 아래층 사는 사람. 죄송합니다. 조심하겠습니다. 아유, 아니에요. Restoran milik Ibu Rina, akhirnya si Hyunwoo ini mulai menunjukkan kebolehannya dalam memainkan pisau. Bahkan tanpa diduga keterampilannya itu membuat restoran milik si Ibu Rina ini semakin laris. Dan tentu saja membuat para pelanggan semakin banyak yang datang ke sana. Rina mengatakan pada Hyunwoo bahwa Hyunwoo akan mendapatkan gaji ketika tanggal 25. Saat melihat tanggal di kalender, si Hyunwoo ini sadar bahwa hari ini dia memiliki agenda lain, yaitu menjalankan perannya sebagai peran figuran di lokasi syuting. Di sini akhirnya Hyunwoo sadar bahwa dia adalah seorang pemain figuran di lokasi syuting. Nah, Hyunwoo ini terus mencari tahu mengenai identitasnya. Dia kemudian pergi menemui ayah Jisoo yang bekerja sebagai tukang pangkas. Hal ini untuk menanyakan apakah dia memang benar Jisoo. Tapi di sana dia mendengar ayah Jisoo mengatakan jika dia tidak terlalu bangga dengan pekerjaan anaknya itu. Karena sampai hari ini Jisoo hanya menjadi aktor figuran. Mendengar hal itu, Hyunwoo pun memutuskan untuk pergi karena dia merasa bahwa dia adalah anak yang tidak berguna. Setelah itu dia bertekad untuk menjadi seorang aktor ternama. Dia mulai berlatih menjadi seorang aktor yang baik. Hyunwoo yang tadinya adalah seorang pemeran figuran, kini memiliki secerca harapan untuk karirnya. Yang tadinya dia berperan sebagai bodyguard, kini dia mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Gerakan bela diri yang diperlihatkannya begitu baik membuat sutradara menyukainya. Dia pun akhirnya mendapat peran yang lebih baik lagi, dan sekarang dia memiliki beberapa fans. Hal itu membuat Hyunwoo ini semakin terkenal, termasuk keluarga Rina. Mereka juga mulai percaya bahwa Hyunwoo ini adalah seorang aktor. Hal itu juga mampu merubah hubungan si Hyunwoo ini dengan si Rina, karena kini si Rina ini menjadi manajer pribadi dari Hyunwoo.
Selain sebagai manajer Hyuno, kini hubungan mereka semakin dekat. Tumbuhlah benih-benih cinta di antara mereka berdua. Tapi mereka berdua ini tidak saling mengungkapkan perasaannya. Jisoo akhirnya berhasil mendekati Yoonjo dan mereka sekarang semakin sering menghabiskan waktu bersama. Tentu saja dengan modal uang si Yoonho. 시킨 건 Suatu hari Jisoo mengetahui bahwa ternyata Hyuno adalah seorang pembunuh bayaran, yang artinya Yoonjo adalah target berikutnya. Klien itu mengeluh karena Yoonjo sampai hari ini masih hidup. Yoonjo menjadi target berikutnya karena dia memiliki bukti korupsi dari si klien ini. Akhirnya si klien ini meminta Hyuno untuk bertemu langsung dengan maksud menaikkan harga agar secepatnya menghabisi si Yoonjo. Jisoo akhirnya menerima pertemuan itu menggunakan kacamata dan juga masker supaya dia tidak dikenali. Setelah mengetahui semua rencana jahat itu, akhirnya Jisoo dengan nekat membawa semua uang Hyuno dan berencana membawa Yoonjo pergi ke luar negeri. Ternyata aksi itu diketahui oleh klien yang membayar Hyuno dengan sangat mahal. Mereka pun akhirnya marah. 문제 없지 않은 거니까 제가 한번 참을게요. 이번에도 일 처리 제대로 하지 못하면 좋습니다. Di sisi lain, Hyuno ini menjadi seorang aktor terkenal. Dia menjadi pemeran utama di suatu film. Ternyata di film itu ada adegan yang iya-iya. Hyuno yang gak terbiasa gak bisa melakukan adegan itu. Akhirnya part itu di-cut oleh sutradara. Hyuno akhirnya bertemu dengan Rina dan menceritakan tentang adegan tersebut, di mana dia tidak pernah melakukan adegan itu sebelumnya. Rina dengan senang hati melatih si Hyuno ini agar bisa melakukan adegan itu. Tanpa basa-basi, Rina mengajari Hyuno melakukan adegan itu. Setelah berlatih, Rina dan juga si Hyuno ini pulang menggunakan mobil. Dari dalam mobil, Hyuno melihat seorang perempuan menarik sebuah koper. Dan ini menjadi titik balik ingatan Hyuno ini kembali sepenuhnya. Hyuno pun kembali ke rumahnya dan mendapati rumah mewah itu dalam kondisi berantakan, persis seperti apa yang ia lihat di apartemen si Jisoo. Di sana dia bertemu dengan Jisoo dan juga Yoonjo. Terungkaplah bahwa ternyata si Hyuno ini bukan pembunuh yang sadis. Semampunya dia akan berkompromi dengan target dan memalsukan kematian mereka dengan menggunakan identitas palsu, supaya mereka dapat kembali hidup dan klien-kliennya juga tidak marah. Itulah kenapa tadi adegannya si Yoonjo ini ada pura-pura menusuk dirinya menggunakan pisau. Yoonjo ini adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan. Perusahaan tempat dia bekerja atasannya terlibat kasus korupsi. Nah, si Yoonjo ini mengetahui dan menyimpan bukti kejahatan dari bos dia ini. Itulah kenapa mereka menyewa Yoonjo untuk menghilangkan bukti dengan cara membunuh Yoonjo. Tapi sekarang yang menjadi masalahnya, setelah si klien itu mengetahui hubungan gelap antara Yoonjo dan juga Jisoo yang menyangka itu adalah Hyuno, maka si klien itu telah membayar pembunuh bayaran lainnya, dan itu sudah diketahui oleh si Yoonho. Karena ingatannya telah kembali, si Yoonho ini berniat untuk menemui Rina dan mengatakan jika dia bukan pria yang pantas untuk Rina. Dia juga mengaku ingatannya sudah kembali, tetapi dia tidak bisa memberitahu Rina mengenai identitasnya yang asli. Rina yang sudah terlanjur nyaman dan juga sayang pada Yoonho tidak puas dengan alasan itu. Ya gimana kan, ditinggal lagi sayang-sayangnya tuh sakit banget. Yoonho ini pergi ke tempat di mana ia sudah merencanakan akan memalsukan kematian mereka bertiga yang diikuti oleh Rina. Si Rina ini kan jengkel, akhirnya dia ngikuti Yoonho dengan sikap yang arogan. Rina sampai ke sana saat mereka sedang berkelahi yang sebenarnya hanyalah settingan. Rina hampir saja menghancurkan rencana mereka saat melerai perkelahian itu. Tapi untung saja rencana itu akhirnya berhasil dijalankan sesuai dengan rencana dan penyewa itu pun percaya kalau mereka bertiga telah meninggoy. Setelah itu, Yoonho kembali menjadi seorang aktor ternama yang sudah menjadi kekasih Rina. Sementara si Jisoo menjadi aktor pendamping untuk si Yoonho. Yoonho berjanji akan melatih si Jisoo ini menjadi aktor ternama sama seperti dirinya.
Kisah mereka pun berakhir dengan happy ending. Nah teman-teman, dari film Lucky ini kita bisa belajar bahwa kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Bisa saja apa yang kita miliki saat ini adalah sesuatu yang diimpikan orang lain. Dari film ini kita belajar dari Yuno, dia menjadi seseorang yang berhasil dari Jisoo karena dia berusaha lebih keras daripada Jisoo, yang gak mau malas-malas seperti Jisoo. Meskipun itu bukan ayah kandungnya, setidaknya si Yoon ini memiliki tekad untuk membahagiakan ayahnya. Nah teman-teman, sekianlah alur cerita dari film Lucky. Semoga film ini menghibur kalian semua. Sampai bertemu kembali di alur cerita film lainnya. Dadah!